Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada hadirin sekalian, netizen dimanapun antum berada, penikmat media sosial ya, dari Sabang sampai Merauke, dari apa tuh, Minahasa apa? Ya, dari itulah pokoknya seluruh Indonesia. Salam perjuangan, salam perdamaian, salam untuk selalu berjuang menegakkan kebenaran, pantang mundur walaupun selangkah. Jangan ada kekhawatiran ya dalam apapun keadaan. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la talbisul haqq bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, saudaraku sekalian, dimanapun antum berada, dari tadi kan ada pertanyaan kronologi terkait yang di peristiwa di Jember. Pertama kita harus tahu bahwa sebelum datang ke Jember, ya, sejarahnya itu kita kumpul bersama dalam kesepakatan musyawarah, kesepakatan bersama, komitmen bersama untuk memperjuangkan ya persoalan nasab palsu Ba'alawi ini ya, melalui kajian-kajian ilmiah ya, dengan gaya saya ya. Jadi sebelumnya saya dengan gaya yang lain di dalam bergabung dalam beberapa ormas ya, itu saya lihat tidak cocok gayanya, gitu kan? Oke. Oleh sebab itu banyak teman-teman memberikan saran kepada saya untuk mendirikan ormas sendiri supaya bisa maju, kan gitu. Nah, pada waktu kita rapat di satu tempat kemarin di pegunungan itu, di Tawangmangu, Karanganyar. Nah, di situ kita udah sepakat mendirikan satu organisasi ya yang namanya Gawantara. Nah, dalam perjalanan berdiri Gawantara tersebut ya, teman-teman yang ada di wilayah Jember menelpon saya. Sorry, saya nggak bisa hadir terlalu jauh gitu kan. Mungkin begini aja, kalau bisa itu mah kalau berkenan ada waktu bisa kunjung ke tempat saya. Nanti sorry, akan saya datangin beberapa ulama-ulama yang memang sudah sepakat dengan tesis Kiai Imad ini, gitu kan. Nah, nanti akan saya pertemukan dengan kiai-kiai lain yang mudah-mudahan kiai-kiai tersebut mau mendukung Gawantara. Ya. Jelas nih? Ini jelas nggak nih? Ya, siap. Nah, ya sudah, kalau begitu saya nanti setelah rapat, saya bilang saya akan muncul ke Jember. Ya. Setelah rapat, ya, tutup rapat kita jam 3 ya kalau nggak salah ya. Ya. Tutup rapat jam 3 menjelang maghrib ya. Saya berangkatlah dari Tawangmangu, Karanganyar menuju Jember. Sampai di Jember, sebelum sampai di Jember saya berhenti dulu di Pasuruan ya. Nah, saya nginap di Pasuruan, berangkat lagi jam 10 ya, berangkat ke Jember, mampir di sebelumnya mampir di mana itu? Bukan. Habis dari Pasuruan. Habis dari Pasuruan mampir di Sidoarjo. Sidoarjo, tempat Said Anang. Berakhirnya sebentar sih di situ sore. Akhirnya bersama Ki Anang saya diantar ke Jember. Nah, di situ pertemuan. Ya, ada beberapa rekan-rekan yang sowan ya, pengen kenal saya ya kan. Nah, lalu di situ ada pertanyaan diskusi sambil ngopi. Saya jelaskan tentang nasabah Alawi palsu dari beberapa arah, ya kan? Nah, ada yang bertanya terkait masalah DNA. Saya bilang gini, kalau saya kan nggak begitu paham tentang DNA.
Tetapi tidak juga saya tidak mengetahui informasi tentang DNA. Artinya saya tahu informasi DNA. Intinya bagi saya terlepas DNA itu apa wajib atau tidak, bagi saya nggak ke situ arahnya. Saya menjelaskan kepada mereka, ketika nasab ini bermasalah, kan gitu ya. Ya. Secara kajian turas, kajian ilmiah, ya, Kiai Imad ini masih legowo, gitu loh. Saya juga masih legowo ingin supaya Habib ini benar jadi juriat Nabi. Paham nggak kira-kira nih? Iya, iya. Gitu loh. Bagaimana caranya? Uang dari nasab nggak bisa dipertahankan, palsu nasab mah. Nggak bisa dipertahankan. Nanti akan saya kupas kalau perlu. Maka siapapun yang ingin mengetahui, ayo bikin diskusi, gitu. Bukan saja dengan metodologi ilmu nasab sekarang. Metodologi terkonfirmasinya Said Ahmad itu wafat dan lahir tahun berapa aja sudah jauh panggang dari api daripada kitab-kitab Alawi ini, gitu. Ya, saya jelaskan di situ. Di mana Said Ahmad bin Isa saja di dalam catatan Mbak Alawi lahirnya 295, wafatnya 345. Coba 295 lahir, ya, wafat 345, berapa tahun? Ya, kita hitung dulu sebentar biar jelas, ya, biar jelas, ya. Ini tunggu. Sebentar, 295 dikurang 345, umur 50 tahun berarti, ya kan? Nah, di dalam catatan ulama yang ada di abad 45, ya, Said Ahmad bin Isa terkonfirmasi bertemu dengan Abil Hasan Al-Askari yang wafat 290. Jelas ya? Berapa? 290 wafat. Ya kan? Nah, terverifikasi bertemu dengan Said Ahmad bin Isa di Suriah. Jelas nggak? Ya. Artinya Said Ahmad bin Isa di waktu tahun 240 Hijri bertemu dengan Abil Hasan, ya, di tahun yang sama. Apakah itu bisa memverifikasi tahun lahir yang ditetapkan oleh Mbak Alawi 295? Akal nggak terima. Bagaimana orang bisa lahir 295 Hijri bisa bertemu dengan Abil Hasan yang lahir 290 Hijri? Gitu loh. Artinya data yang akurat, data yang lama, gitu loh. Yang lama terverifikasi, ya, bahwa Said Ahmad bin Isa bertemu dengan Abil Hasan Al-Askari sekitar abad tahun ini, dapat terkonfirmasi, gitu loh. Dari sini aja sudah masalah. Belum lagi kita berbicara tentang anaknya Ahmad bin Isa, di mana yang terkonfirmasi dari zaman ke zaman, ya, tidak satupun menuliskan nama Ahmad bin Isa memiliki anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah, gitu. Terlepas ada pengakuan kitab sejarah beberapa diragukan lah apa segala macam, intinya dari semua kitab yang ada, walau yang menyebutkan satu ataupun dua, tidak sama sekali menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Narasi saya di situ. Setelah itu, setelah selesai, ya, salah seorang dari mereka minta saya untuk datang ke masjid yang ada di sekitar itu. Ya. Saya datang ke masjid itu. Di situ saya mengulas kembali. Terkait ada yang nanya tentang saya berantem sama Bahar. Macam mana? Saya bilang, ya saya kan nggak ngerti. Ya, orang nantang ya saya lawan. Gitu loh. Ya nggak ada istilah lapor-lapor polisi. Tapi kenapa begitu saya mau melangkah, saya sudah ditahan polisi? Ya berarti ini bukan, jelas bukan ngajak berantem ini mah. Ini adalah main film. Ini kan sedang saya cerita akar masalah dari dasar persoalan, perjalanannya gitu loh. Saya kalau ada orang bertanya selalu jawab dari akar asal masalah, gitu, supaya detail, ya. Dan saya berbicara ini tidak ada dusta, karena nggak hobi saya bohong-bohong, apalagi bicara yang hak, ya, gitu. Nah, setelah adanya ngobrol itu kan di live itu, di masjid itu, saya jelaskan dari mulai masalah yang dipertanyakan sampai masalah nasab sama dengan penjelasan sebelumnya.
Lalu di situ ada informasi telepon bahwa ada seorang kiai ya yang mengenal saya. Beliau sangat ingin saya itu main ke rumah dia, ngineplah di rumah dia karena saya udah mengunjungi Jember. Nah, telepon saya itu malam ini nginep di tempat saya aja gitu. Ya sudah, itu namanya undangan ya. Ya, ya. Bukan undangan dalam arti mengisi acara, bukan. Ya, ya, ya. Jadi undangan Silaturahmi lah, tata krama adat. Ngunjungin beliau, nginep di kediamannya. Nah, singkat cerita saya berangkatlah ke sana sampai malam di situ. Nah, di situ duduklah malam-malam. Baru nyampe jam berapa nggak lupa itu, jam 11 apa jam setengah 12 apa lupa itu jamnya. Pokoknya udah malam lah. Nah, di situ kongko ngobrol dari mulai masalah nasab, ngobrol masalah hukum fikih gitu loh. Panjang lah sampai bicara tauhid, ilmu sifat akidah 50 ya kan. Nah, setelah itu kita lelah, akhirnya istirahat lah. Masing-masing ada yang udah pulang. Paginya saya bangun, kata Kiai, saya mau pergi tempat lain. Jangan, nah, nanti malam aja pulang. Nanti Kiai Fathullah ngajak jenengan untuk nginep di tempat beliau. Baik, ditahan tuan rumah, Pak. Ditahan tuan rumah. Ya sekarang di sini aja dulu, nanti juga Kiai Fathullah datang ke sini. Ya, ya. Nah, datanglah Kiai Fathullah, ya datang ngobrol-ngobrol forecast lah sama beliau tuh ceritanya. Ya, ya. Paham ya? Ya, ya. Kelar forecast itu share live juga. Nah, akhirnya udah sore terus ya saya istirahat. Nah, waktu menjelang maghrib karena di situ ada musyawarah atau rapat terkait masalah pondok pesantren, masalah apa saya nggak paham karena bukan bagiannya. Nah, begitu sudah kumpul di situ, saya ada diskusi ringan sedikit sama kiai di situ. Kiai bukan tuan rumah, bukan. Iya. Kiai yang datang tamu undangan ya. Nah, lalu beliau menanggapi kalau mau bicara masalah nasab, ayo kita diskusi di PPCNU bahasa Masail. Wah, siap kata saya, itu bagus. Tapi yang penting keamanan yang mantap gitu. Enggak, yang ngajak itu sahabatnya tuan rumah atau memang? Ya saya anggap sahabat lah. Oh ya. Artinya satu kawan instansi pesantren gitu. Oh ya, ya, ya. Dengan rapat. Nah, akhirnya udah datang rame, makan-makan, terus selesai itu saya istirahat. Ya, biar orang itu enak ada bahasan, gitu kan? Dan itu nggak ada pembicaraan masalah membahas khusus diskusi nasab, nggak itu. Ya, itu murni saya datang sebagai tamu yang dimintai untuk sholat ke situ. Tidak ada bentuk sebagai tamu undangan khusus, itu enggak maksudnya. Kalau itu memang enggak, gitu kan? Iya, iya. Setelah malam itu, pas malam kan saya janjinya jam 12 berangkat ya. Nah, saya suruh Kang Yoman untuk ngecek udah selesai belum rapat. Begitu lihat dari kan dia pintu kaca tuh semua tuh. Ngelihat, wah itu udah kelar, itu udah bubar gitu kan. Ya. Saya keluar lah ceritanya. Nah, begitu kan saya keluar, mereka itu itu resiko itu, gitu kan. Ya. Nah, teriak seperti itu, langsung nyamperin saya, ngusir saya. Sebagaimana di video itu. Orang luar bukan orang kampung situ, bukan. Ya. Ternyata. Jadi gini, yang dilihat oleh Kang Yoman ketika orang ramai di situ pergi, dianggapnya kan bubar. Oh ya. Paham nggak? Ya, ya, ya. Bukan, ternyata yang dia lihat pergi itu, yang ramai di luar itu bukan anggota rapat. Bukan anggota rapat. Dianggap sama Kang Yoman itu anggota rapat udah keluar, udah bubar. Paham ya maksudnya? Karena dia kan nggak tahu kita kan. Iya, iya, betul, betul. Nah, ternyata itu orang yang mau mengusir saya. Nah, ketika terjadi teriak-teriak itu, orang yang di dalam rapat itu keluar gitu loh. Rapatnya udah selesai sih, cuma udah bicara doa, paling ya ngomong-ngobrol, ngerokok paling, kan? Biasanya kan begitu, ya kopi ngerokok. Nah, keluar ramai itu. Nah, kasihan ada satu orang yang memang sayang sama saya. Dia mendampingi saya dari belakang tuh, lari dari ujung saya keluar ke kiri belakang. Ya. Nah, di situ dia melindungi saya. Seandainya ada yang menyerang saya, dia udah siap maju ke depannya gitu. Ya. Nah, di situ kan dia teriak untuk mengusir saya. Saya bilang kan sebagaimana di video. Ya. Saya santai bilang, loh apa hak kalian mengusir saya? Saya bangsa Indonesia loh. Saya punya hak tinggal di bumi Allah itu di mana saja.
Saya nggak perlu harus ada konfirmasi apapun. Iya, kamu ini provokasi katanya. Loh, kalau saya dianggap provokasi di mana? Hah? Coba buktikan di YouTube segala macam atau provokasi bentuk apa? Kan gitu tahu kita ya. Ya. Kalau bentuk menyatakan munasabah alawi palsu itu bukan provokasi. Mengungkap fakta. Enggak terima, ayo kita diskusikan begitu saya bilang. Sudah? Ya. Nah, akhirnya terjadilah, pokoknya mereka minta saya pergi. Saya bilang memang saya mau pergi kok. Saya mau pergi ke tempat orang lain. Saya mau berangkat kemana? Ke Malang. Sebutin tuh. Karena kondisi seperti itu, kayaknya saya udah yakin nggak jadi singgah di Kiai Fathullah. Karena dekat sebetulnya masih wilayah itu. Nah, akhirnya saya tinggalkan perjalanan. Udah, kalau begitu urus aja sama yang punya rumah. Gitu kata saya. Terus Tengku Korek setelah ketika saya bilang urus aja sama yang punya rumah, ya, saya langsung jalan, nggak peduli lagi sama orang itu. Saya langsung jalan masuk ke rumah Kiai. Duduk kalau biarin selesaikan sendiri sana, gitu, ya kan? Ya. Nah memang Kiai juga nggak mungkin saya nginap malam itu di situ. Kenapa? Karena Sohibul Bait malam itu setelah rapat memang rencana mau bawa anaknya ke pesantren, gitu loh. Ya. Artinya kosong, kan gitu ya? Iya. Ya nggak mungkin dong saya yang punya rumah nggak ada, saya masih nginep di situ, gitu. Ya, jadi itulah kronologinya. Mereka pada dasarnya begini. Mereka nggak terima nasabah alawi ini palsu. Kalau nggak terima ya silahkan sih. Ya, tapi jangan persekusi dong. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang mencegah orang lain untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Itu melanggar Al-Quran, itu bahaya itu. Ya. Wa mimman azlama mimman masajid Allah. Ya, sebagian orang yang paling zalim itulah orang-orang yang menghalang-halangi untuk memakmurkan masjid Allah. Jadi memakmurkan masjid Allah itu bukan berarti hanya sebatas ibadah sholat di masjid, ya kan? Jangan sholat di masjid anu, itu bukan seperti itu aja. Mengungkapkan satu kebenaran, dicegah, itu adalah perbuatan yang paling zalim, yang nggak pernah terjadi dari zaman ke zaman, gitu loh. Nah, oleh sebab itu, karena pemilik rumah ingin saya keluar dari rumah beliau itu dengan selamat, dia teleponlah Babinsa Bimaspol untuk mengawal saya. Kalau bahasa saya gini, saya Tori dalam kejadian ini hanya ini kemampuan saya untuk supaya antum aman pulang, gitu loh. Ya. Itu jelas. Oke. Ya. Nah, sekarang saya tambahin itu. Jadi kalau mereka ingin bermusyawarah dengan saya, kan saya tantang, diskusi, ayo kapan, saya siap nih, gitu kan. Tapi sekarang mereka bawa telepon, bawa handphone, menshooting, ya kan. Itu tujuannya apa? Tujuannya memperlihatkan bahwa saya ini diusir. Ya, sehingga penduduk Indonesia mengetahui bahwa kesannya masyarakat seluruhnya Jember itu mengusir saya. Nah, ini tujuannya framing itu adalah fitnah, perang narasi. Ya, artinya sesuatu yang tidak pada konsep kenyataannya. Itu oknum yang mengatasnamakan warga Jember. Artinya ketika di cross check setelah kejadian itu, ternyata warga yang bukan orang situ. Ya. Aneh kan? Ya. Warga yang datang dari sekitar 10 kilo ya dari lokasi mengatasnamakan warga sekitar. Jelas nggak kira-kira? Ya. Ini fitnah yang sangat besar. Ya. Maka terus terang aja ya. Apapun ceritanya, boleh kamu bikin framing yang kamu bikin narasi segala macam, pada dasarnya akan merusak citra baik Habib sendiri. Ya. Kenapa aku bilang? Itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Dan juga ulama-ulama sufi mengatakan dengan kalimat, ingat ini, perhatikan. Walillahi darul hasan ma'adalahu bada bisahibi faqatalahu. Syekh Abdul Qadir Jalani jauh hari sudah menukil ibarat syair itu di dalam kitab karya dia. Apa kata beliau?
bahayanya hasad, bahayanya framing. Framing itu lebih condong mengenarasikan sesuatu yang dibaca orang kan judul narasi. Ya. Ya, dengan video yang disampaikan seakan-akan itu akurat gitu loh. Ya. Padahal tidak seperti itu kan. Jadi apa? Hasad itu dikatakan oleh penyair, demi Allah dia bersumpah. Walillahi darul hasad, demi Allah hasad itu ya akan selalu terjadi, nggak akan pernah sirna penyakit hasad itu. Ma'adalahu, selama masih ada kehidupan ini, artinya ibarat cahaya yang memancar, paham ya? Ya. Bada bisahibi faqatalahu, artinya apa? Mula sahabat sejati akhirnya berkelahi. Yang tadinya kawan, ikat kawan sama saya tadinya. Ma'alawi itu ya sama saya sebelum polemik nasab itu kawan. Sama saya juga. Sama ya kan? Biasa aja. Ya kan? Ada yang buruk dari kalangan mereka, saya nggak kawan. Ya kan? Bahkan foto-foto sebelum itu foto habaib semua. Tapi karena saya nggak suka pemalsuan, prinsipnya saya meneliti kajian dari para kiai iman, bukan kata-katanya. Ketika saya temukan palsu ini orang, foto semua saya turunin. Kenapa? Saya bukan tipe manusia yang mudah didoktrin. Saya tipe manusia yang merdeka. Tidak mau saya dijadikan bola. Tidak mau dibudakin saya. Karena hidup saya merdeka. Saya lahir ke alam dunia ini dengan kemerdekaan. Ya. Bukan lahir sebagai perbudakan. Ya. Bukan lahir sebagai manusia yang dijajah. Ya. Itu. Maka saya sampaikan bahwa Pak Alawi palsu. Kenapa? Karena saya sudah temukan orang lain jangan sampai jadi budak. Saya sampaikan. Gitu. Jelas nggak kira-kira? Ya. Setelah kejadian itu, berikut itu ya. Mutasilun. Ya. Itu kisah mutasil. Ya, kisah yang bersambung. Pulang kan saya dikawal sama Bimasbol, ya kan. Cuman ada tambahan pengawalan sampai ke perbatasan, ya. Itu dari Kodim, ya. Di situ ada 3 orang Intel Kodim yang kemudian di situ ternyata pernah dinas di Aceh. Jadi sebelum udah sampai di perbatasan kita kongkolah karena ada orang yang pernah dinas di Aceh sama 15 tahun, jadi udah bisa bahasa Aceh. Jadi ya apa namanya ya menyambung kenangan lah, gitu kan. Nah sampai selesai itu saya lanjutlah perjalanan menuju Sidoarjo. Sidoarjo ya? Iya, Sidoarjo. Sidoarjo. Nah, mampir di rumah Yoman ya. Nah, Gus Yoman. Mampirlah di situ. Artinya karena kita istirahat di situ pagi dan sampai malam. Ya, malamnya kita berangkat ke Gus Taufik, ya badan pendiri kita juga. Ya kan artinya silaturahmi ini nggak ada urusan dengan apapun kan? Nah, saya berangkatlah ke Gus Taufik gitu. Nah, setelah sampai di Gus Taufik, begitu keluar tol diteleponlah sama Abi Majalis. Gimana posisi? Saya dengar udah masuk ke wilayah Jember. Gitu kan viral tuh. Nah, dia tahu. Berarti dia tanya kalau mampirlah ke STMJ saya. Apa tuh STMJ? Pokoknya susu, telur, STMJ, susu, telur, madu jahe. Nah, itulah ceritanya. Dia punya warung itu, ya kan? Nah, karena beliau sahabat ya, nawarin. Udah mampirlah, gitu kan? Mampir di toko STMJ. Karena beliau itu kiai, toko itu jadi tempat ngaji juga. Baca kitab. Keren ini. Ngaji apa tuh? Ketemuin. Nah, bahaslah itu tentang seputar masalah-masalah hukum pada bab najis di situ. Nah, sampai datanglah teman-teman yang lain pada melihat saya di video, di foto itu, antusias tuh teman-teman. Pada datang yang LBM Bahsul Masail NU, ya kan? Saya datang rame-rame, ada sekitar
berapa orang ya, 10 orang lah kurang lebih. Nah, datanglah berat kumpul di situ, terjadilah obrolan masalah nasab sedikit. Ya. Karena saya itu nggak boleh terlalu malang ke rumah Gus Taufik, kasihan orang menunggu sampai tidur kan nggak baik. Ya. Nah, saya bilang udah stop dulu lah, pusing kita, gitu kan. Saya ada waktu tempat lain yang mau mampir doang, kata saya. Iya. Besok kita ketemu lagi. Ya udah, nanti malam Minggu jenengan kemari kita diskusi. Gitu loh. Kita diskusi santai sama teman-teman di LPMNU. Gitu loh. Udah paham ya? Iya, iya. Diskusi yang baik tanpa ada wah ya enggak lah, kita kan orang ilmiah. Gitu. Oke, sip. Berangkat saya ke Gus Taufik. Nah, sampai berangkat di Gus Taufik, ngobrol-ngobrol sampai pagi. Tidur kan, istirahat. Menjelang Jumat, kita siap-siap berangkat lah, ya kan? Nah, karena kami masih safar, ya kami nggak sholat Jumat, ya kan? Jamaah sholat zuhur asar, tapi di waktu asar. Iya, iya. Nah, setelah itu saya niat mau ke Gus Rijal. Iya, iya. Tapi karena saya tahu hari Jumat di Padat, saya mampir dulu ke Abi Majalis tadi yang tadi malam. Iya, iya. Ya, saya telepon, Bi, aku lupa rumah sampean. Gitu. Kayak saya lokasi. Nah, karena saya mampir di STM aja nggak usah share, ajak santri aja nganterin. Gitu loh. Ya udah, tak ajak santri nganterin, sampailah ke lokasi. Di situ datang lagi teman-teman yang semalam itu. Iya, iya, iya. Datang, diskusi lagi di situ. Diskusi santai, termasuk di situ ada ketuanya, ketua bersama saya. Oh, kalau saya Kori, saya mah sepakat nasabah alam ini mau Munkotinya saya sepakat, tapi saya nggak sepakat ibtal. Sarwa kene itu mah, kata saya. Inkito sama bakal sama. Karena dalam istilah ilmu nasab tuh nggak ada istilah munkoti. Iya. Yang ada sohi, nggak sohi ya salah gitu kan. Nah, terjadilah diskusi itu, Pak Abu mau. Cuman sambil santai, akhirnya saya bilang, aku nih udah ngantuk, sebetulnya kurang tidur. Supaya menghindari ngantuk, jenengan saya khidmat ya, saya bilang. Saya masakin mie, masakan Aceh, gitu, ala saya Aceh. Oh, udah saya masakin tuh, ya kan. Waduh, baru lihat model masak mie macam ini, gitu kan. Makan lah tuh, kan. Makan pakai nasi, wah enak kali ini, ya. Itu gitulah. Kalau sore itu mereka pulang kan, ya. Inilah detik-detik gempa. Iya, berskala berapa Richter itu. Ya. Begitu saya jamak sholat maghrib isya, ya, gitu kan. Kalau saya sholat jamak maghrib isya, Kiai Abi Majalis kelar zikir, bahwa ada telepon dari Jember menanggapi masalah yang di Jember. Minta maafin saya Tori, kita nggak mengharapkan seperti udah tenang, aman itu mah. Kan bukan kalian yang bermasalah dengan saya. Iya, iya. Ya, kan gitu. Udah nah, akhirnya Abi Majalis ngobrol sama beliau. Gitu loh, dia nasihatin. Sebenarnya itu kita nggak perlu maunya bahkan bahasa Sunda orangnya. Janganlah begini nasihatin. Nah, dalam memberi nasihat itu tiba-tiba beliau dipanggil. Nih asbabun nuzulnya nih. Dipanggil, ada masalah santri minta izin. Kata beliau, kan udah saya izinin tadi. Enggak, ini lain lagi gitu ya. Ya sudah, jangan tinggalin tuh, nggak bawa apa dia. Nah, sampai di ruangan musola dia sana, ditariklah. Kiai mau ke rumah sebentar, ada kajian begini-gini. Karena dia pikir udah kenal, gitu kan, memang orang ya pengajian gitu. Ya singgah sebentar, nanti ada perlu apa kan. Ternyata di situ ditahan. Nah, di situ dia was-was hati. Nah, diceritakan misinya begini-begini. Nggak mau ya itu. Ya nggak bisa, itu tamu saya. Nggak bisa. Dia berdiri sampai ditahan, dihalangi. Sampai ya santrinya itu yang jamaahnya itu sujud-sujud lah. Jangan guru, kalau bahasa kita tuh. Nanti masalahnya di guru nanti begini-begini. Ini Said Qori ini harus pergilah dari situ.
dia WA ke nomor santrinya gitu, tapi nggak sampai ke saya WA-nya. Di situ saya dipanggil sama 2 orang, lalu datang 3 orang. Nah terjadilah ada cekcok tuh. Saya kan nggak kenal sama kamu. Kok kamu mau ikut bawa saya dari lokasi lain? Saya takut diculik dong. Iya. Ya kan? Jadi mereka mau naik mobil saya, mau ngantarkan saya jalur aman gitu loh. Terus saya nggak tahu orang kok, nggak kenal siapa dia, gitu loh. Waspada lah. Daripada, Ya. mendingan saya jalan sendiri dengan cara saya. Jalan saya sama dia nih, gitu keluar dari pesantren tuh. Nah ketika saya keluar, itu motor ngikutin, gitu. Enggak, motor itu yang rombongan yang mau nganter itu enggak? Nggak tahu saya. Enggak tahu. Udah bukan itu. Ya. Saya berpikir bahwa ini saya dibuntuti. Ya. Mungkin cari tempat yang aman, yang sepi. Di situ saya mau mungkin ada Eksekusi. tindakan eksekusi. Firasat itu muncul. Wah ini nggak benar. Nah saya telepon teman-teman nih. Tolong perhatian ini ada gambaran saya punya pandangan kalau saya ini akan dilakukan tindakan kurang baik ini. Ada yang mengikuti saya nih macam-macam. Teman-teman panik tuh. Ya. Akhirnya saya korek. Pertama untuk keamanan jangan jalan ke tol. Ya nanti bahaya. Langsung putar arah nyari ke kantor polisi atau ke Koramil. Ya kan saya panik lah. Ya udah ketiklah Koramil. Masih dekat ikut chat sampai Koramil. begitu saya melok ke Koramil. Ya. Seret berhenti. Mereka motor itu. Motor itu ada beberapa orang berhenti. Habis itu jalan lagi gitu kan. Nah ketika itu saya ngomong sama anggota Koramil yang ada di situ, minta perlindungan lah saya dalam kondisi begini. Saya perkenalkan diri kalau saya ini pembahas nasab begini gitu. Oh ya yang di situ ya. Saya tunggu sini nggak apa-apa, tak aman nih gitu. Dia masuk ke dalam, Ya. pakai baju seragam. Nah sembari itu saya komunikasi teman-teman yang lain untuk mendampingi lah gitu. Alhamdulillah Gus Rijal langsung saya nanti santri saya semua beberapa orang datang menemani antum di sana, Ya. mengamani. Ya, jangan pergi tanpa saya datang ke situ. Artinya dia pun punya pandangan, takutnya ada orang atas namakan Gus Rijal Ya. nyari ngambil saya bawa entah ke mana kan. Ya. Jangan pergi kemanapun sebelum saya datang. Atau membawa nama-nama saya, gitu paham ya? Ya. Nah saya udah saya nggak pergi kemana-mana itu. Ya. Datang semua udah. Akhirnya saya berangkatlah ke rumah Gus Rijal. Gus Rijal. Ini siapapun yang mendengar ini bukan rekayasa. Saya nggak pernah cerita bohong. Begitu yang saya cerita, begitu kenyataannya. Nah, berangkat saya naik mobil diarahkan mobil lain oleh Ki Gus Rijal. Ya, naik mobil jamaah putar arah berangkatlah ke alun. Ternyata dibuntutin lagi oleh rombongan mereka lebih banyak pakai motor. Ya, itu banyak amat. Saya pikir muridnya beliau nih aman-aman aja. Ternyata dibuntuti. Sampailah pada di depan jalan, di pinggir jalan depan masjid untuk menuju gang ke ponpes beliau, Ya. ke kediaman beliau. Terjadilah berantem di situ. Tapi berantem mulut nih. Ya, saya turun saya udah dianjing-anjingin itu. Saya mau deketin, ditarik sama dia, ditarik sama yang lain, diamanin ke pesantren. Ya. Lalu setelah sampai di situ, saya tanya sama dia, berantem apa itu? Berantem itu kayaknya berantem, gitu kata dia kan. Coba cek dulu berantem nggak? Gitu cek nggak. Nah dia dimarahin. Lu kan gua suruh tunggu saya di bawah, dia duduk sono, gitu loh. Jangan ngikut di sini. Ya udah datang lagi dia. Ini udah kayak linglung begini. Begitu datang ke saya lagi, gimana? Saya nggak boleh ke sana saya. Tapi saya lihat ya cekcok doang gitu kan. Oke. Lu datang lagi sono. Lu video tapi jangan deket-deket, udah jauh. Datang lagi dia, kena lagi diusir lagi. Ya udah. Nah nggak lama kemudian datanglah Gus Rijal. Saya kondisi udah nggak kondusif, antum nggak bisa di sini, harus cabut. Tapi sebentar saya tangani dulu. Nanti setelah kalau ada perintah dari saya baru jalan. Oke siap. Saya pikir ngatur strategi pindah kemana. Nggak lama datang lagi
santri ngomong, saya diminta ke masjid untuk diskusi. Oh semangat saya diskusi kan? Iya. Bukannya mau diskusi, bukannya diskusi, Aja berantem. udah kerumunin kita. Oh ya. Lah saya kan nggak tahu orang itu. Di kemudian saya berdiri aja di depan pintu mobil. Saya kan, saya selalu aja nggak ada. Alhamdulillah sih hal-hal kayak gitu tuh nggak pernah terjadi persoalan bagi saya karena udah terbiasa. Iya. Saya bukan orang yang baru-baru kayak gini. Di hadapan mata saya itu senapan dulu. Jadi nggak ada takut-takutnya. Selalu aja, ya kan? Ya wajah kita kan wajah orang-orang yang di waktu malam dalam keadaan nggak mandi misalkan. Ya wajar lah. Agak jelek. Nah akhirnya masuk jepret. mobil gede-gede bangkung mobil keluar dari tadi kan saya di luar kan. Ngapa saya udah di luar kagak ada yang mukulin? Giliran saya di dalam di keluar lu. Wah, kan lucu. Itu kan gaya kebohongan. Waktu saya di luar nggak ada yang nyerang. Waktu saya masuk ke mobil, ngeplak-keplak mobil, keluar lu. Sama gua lawannya lu, gitu kan. Lah, apa urusan saya senyum-senyum aja. Dia masuk. Udah pelangkah lah, mobil nggak bisa berangkat, digedingin, pampung, ya kan? Sampai jalannya ke tol, mau belok ke sini nggak boleh, mau tergedik lagi, udah jalan aja pak, kata saya. Ya nggak bisa ya. Akhirnya udah ngikutin jalan dia, tapi kata beliau nggak benar ini jalur tol, cuman dia menghindar jalur tol yang nyambung ke kantor polisi atau koramil. Takutnya kita belok situ, gitu, menghindar dari jalur itu. Ya sudahlah, ikutin aja. Nah, ikutin begitu sudah sampai lampu merah yang ke depannya tol, itu di stop mobil di situ. Nah, dia mencarilah kesempatan untuk memframing supaya saya minta maaf, begitu loh. Loh, minta maaf apa? Saya bilang, salah saya apa? Kamu sudah bikin kacau bahasanya itu. Apa bikin apa kacau? Apa? Keresahan. Oh, ya udah kalau itu mah. Ya udah saya minta maaf sama teman-teman, ya kan? Dan sama warga yang ada di sini di Malang, saya minta maaf. Udah. Kalau nggak saya buat kayak gitu, saya pikir mobil dihancurin. Jadi saya tidak minta maaf terkait statement saya terkait Alawi palsu, nggak ada di situ. Ya kan? Jadi di framing sama saya minta maaf soal nasab, bahwa saya diusir di mana-mana. Inilah fitnah serak, fitnah akhir zaman, gitu loh. Dan ingat, lu boleh terkesan keren dalam perbuatan fitnah. Emang kan dari nenek moyangnya, Pan. Iya kan, kerjaannya begitu. Dari nenek moyangnya pendusta. Udah terbiasa dong, mahir banget. Lu buktinya amal pakai mukaddam nggak ada orangnya diadakan. Terus dibikin cerita terbang ke langit 70 kali dalam semalam, ya kan? Terus keramat yang nggak ada mungkin terjadi bagi kakek moyangnya dibikin ada, contoh, ya kan? Nah, kakek moyangnya lahir begitu brojol dari perut, ya kan? Malaikat brojol dari perut sampai mati, malaikat libur mencatat baik dan buruknya orang. Nah ini kan bahaya lagi pak, kepalsuan kabirah, ya, kepalsuan yang nyata, zuran kabirah. Paham ya kira-kira? Nabi lahir aja nggak ada yang libur, malaikat sampai wafat Nabi. Ngapa dia bisa libur? Artinya dari nenek moyangnya itu sudah terlatih dalam berdusta, bahkan memalsukan kitab. Tukang bohong. Ya wajar dong anak cucunya begitu, apalagi pengikut-pengikutnya. Memang seperti itu framingnya, dan itu ajaran loh. Tetap kan saya menerima nasihat jenengan, jangan ngomong lagi yang sifatnya caci maki, ya kan? Betul. Oke, saya ikutin karena adina nasihat. Saya manusia yang tidak luput dari kekurangan, ya kan? Tapi ingat, saya tetap bergerak dan saya tidak akan takut mati. Ya, mati. Iya, mati itu kan ajal. Apa mati ketabrak, apa mati apapun sudah ditetapkan oleh Allah. Siapapun di antara kalian akan mati. Mungkin masanya siapa yang duluan dan yang kemudian, kan gitu. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada Muhdor itu, Kang Muhdor, siapa namanya Muhdor?
Motor ya. Iya, iya. Yang memprovokasi itu justru provokasi itu. Ya. Kang Modor kalau ngaji jangan sama kertas tai Cina. Cuman modal sorban doang, gaya-gaya Arab ya. Nih, saya asli dari Aceh ya. Anda boleh diskusi tentang nasab saya kalau Anda ingin bukti. Saya terverifikasi data nasab saya. Hari ini Anda berusaha memframing kalau saya yang palsu, Anda yang asli. Cakep. Ya, tapi Anda belum bisa membuktikan keaslian nasab Anda sampai hari ini. Ubaidillah nggak ketahuan anak siapa. Kalau kakek kami jelas sanadnya dari riwayat Syafi'iyah, ya, dokumentasi daripada ahli bait sendiri ya, dokumentasi syuhrah wal istifadah fi baladi ya, fil balad. Jadi di tempat kita lahir orang kenal saya anak cucunya si Anu gitu loh ya, syuhrah wal istifadah ya. Tapi ya yang lucunya nih, Bang Alawi lucu, kakeknya syuhrohnya bukan di tanah lahir. Di tanah orang. Di tanah orang. Di tanah lahir gak kenal siapa anaknya. Artinya syuhroh di negeri dongeng. Itu dia. Jadi aku jadi lucu ya. Jadi gini. Ubaidillah Ya. lahir di Basra, ya kan? Beranak di Basra, berarti kan kawin di sana. Ada surat nikah, betul nggak? Kalau bicara surat nikah, berarti iklan pernikahannya, betul tak? Diketahui orang. Tapi diketahui orang, masa nggak diketahui dia anaknya siapa? Nggak ada yang catat dia anaknya Ahmad bin Isa. Iya. Ini sakit kepala 15 keliling, Bang. Pusing kalau orang 7 keliling. Ini sampai 15 ke 2 kali lipat. Pusing 7 kelilingnya. Ya, ditambah lagi dia meriwayatkan tentang Ahmad bin Isa lahir 295, wafat 345. Itu lebih jauh lagi panggang dari api. Macam-macam, belum lagi masalah hijrah. Kuburan yang ditemukan di abad 9. Bagaimana kuburan ditemukan abad 9 tanpa ada konfirmasi data sejarah di abad kemudian yang sebelumnya? Masih jauh panggang dari api. Kalau ditanya itu makam siapa kalau begitu? Kedubang pisang, saya bilang. Ya katanya salah. Ya kasar. Maksudnya kedubang pisang itu bukan makam orang yang bersangkutan. Jelas ya? Nah, jadi ibarah. Jadi kalau sekarang ente itu wajar dong masih dianggap juriat Nabi oleh para mukimin. Ya kenapa? Karena memang sudah melakukan kepalsuan bertahun-tahun, ratus tahun. Dari mulai 500 di Indonesia 200 tahun dimasyhurkannya Anda sebagai juriat Nabi. Ya, sampai-sampai kiai-kiai kami kena framing ya kan? Kena apa namanya? Prank ya, kena prank. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan bahwa dimanapun kalian berada, tidak akan pernah saya berhenti menyampaikan ini hatta besok ke Malang lagi. Ya, besok ke Malang lagi saya. Setiap ada yang minta ke Malang. Tapi kemarin begitu viral masalah ini ada yang membatalkan pertemuan. Saya bilang alhamdulillah, bagi saya nggak terikat dengan dakwah Anda. Saya terikat dengan dakwah saya menyampaikan kebenaran. Ya, Anda undang saya datang, tidak Anda undang, alhamdulillah bagi saya. Gitu. Istirahat. Menunggu kayak tadi ya, tadi ada yang telepon. Nah ini tadi ada yang telepon juga minta di Kalimantan untuk diskusi. Saya pertimbangkan dulu, ya kan? Pertimbangkan dulu keamanannya segala macamnya. Jangan sampai terjadi yang kayak gini, gitu. Ya, paham ya? Jadi dimanapun antum berada, teman-teman semua rakyat Indonesia perhatikan baik-baik. Orang yang nasab palsu, ya nasab palsu pasti tidak mampu memberikan data. Itu ada di kalangan Imam Ibnu Hajar. Ciri nasab palsu, ciri sanad orang bersanad dengan sanad yang palsu, ilmu yang palsu. Ketika ditanya sanad, blunder, ya, goyang. Akhirnya apa yang terjadi? Fanatik. Ya, keyakinan fanatisme buta dengan karena tidak bisa memfalsifikasi data dengan ilmiah, ya maka terjadilah cari orang itu lakukan apa tadi bahasanya shock terapi ya Pak, shock terapi dia. Oh gitu kan, inilah karakter nasab palsu. Karena setiap nasab asli
Dia nggak perlu orang supaya persekusi, nggak perlu. Iya. Dia akan memberikan penjelasan kalau nasab gua jelas, ini data kitabnya, data kitab apa yang kau perlukan. Abad kelima ini, abad kelima engkau gua ada yang disebutkan di abad kelima. Dengan senyum penuh bahagia. Iya kan? Enggak perlu pusing-pusing Bapak Mudir, enggak perlu. Ente tinggal buktikan aja nasab ente asli, jangan pakai Imam Syafi'i ngakuin, kapan ngakuinnya. Imam Syafi'i wafat tahun berapa, kau lahir tahun berapa, ya, lucu ya kan. Oke, jelas ya. Oke, kalau udah Bani Afdal gimana? Bani Afdal Ya, sama udah ya. Jadi intinya apa yang saya sampaikan, bahwa bangsa Indonesia udah cerdas, bisa meneliti. Orang yang dimintai kebenaran dengan marah itu tanda dia palsu. Coba contoh, orang berhutang, enak kan? Tolonglah bang, kalau nggak ada abang yang tolong kapan lagi bang? Iya kan? Enak. Begitu dikasih hutang, janjinya 2 bulan, karena niatnya memang bohong, iya kan? Lagi hutang, marah dia. Itu marahan dia. Lu cuma ngasih hutang begini aja lu marah, nagih-nagih. Yang lain aja hutang pada nagih. Kan lucu, ya kan? Duit kita sendiri. Dia yang berhutang, malah waktu ditagih marah, lebih galak. Nah, itu ceritanya. Itu persis orang berbohong tentang hutang. Jadi maka saya gelar mereka pembegal nasab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf dari batin, ini adalah penjelasan atau bukan menanggapi tanggapan peristiwa yang terjadi ya, di Jember dan Malang. Nggak perlu klarifikasi karena saya berdasarkan kebenaran. Ya. Gitu.